Halo sahabat Indonesia Mendidik, inilah karya anak bangsa bersama saya Pak Pangondian Siregar yang dengan bangga mempersembahkan soal dan pembahasan matematika materi ujian masuk perguruan tinggi negeri. Selamat menyaksikan ya sobat. Halo sahabat Indonesia Mendidik, pertemuan kita kali ini membahas tentang vektor untuk program IPA. Ada 3 subtopik yang akan kita ulas untuk topik vektor. Yang pertama adalah definisi. Vektor merupakan besaran yang memiliki nilai atau panjang dan arah. Nah, penulisan vektor ada dengan 3 jenis. Yang pertama vektor baris, yang kedua vektor kolom, yang ketiga vektor posisi. Nah, jika dituliskan vektor A sama dengan A1, A2 disebut dengan vektor baris, ini adalah vektor di ruang dimensi 2. Kemudian vektor B sama dengan B1I tambah B2J tambah B3K, ini menyatakan vektor di ruang dimensi 3. Sedang skalar merupakan besaran yang hanya memiliki nilai tanpa arah. Penulisan skalar disimbolkan dengan K. Sudut antara dua vektor dinyatakan dengan cos theta sama dengan A dot B dibagi dengan panjang A kali panjang B. Di mana jika dua vektor dinyatakan sejajar sama dengan vektor A sama dengan skalar dikali vektor B atau sebaliknya. Vektor B sama dengan skalar kali vektor A. Kemudian untuk tegak lurus, hasil kali dot produk dua vektor bernilai sama dengan 0. Nah, yang ketiga, subtopik yang ketiga adalah operasi hitung. Operasi hitung vektor ada 3. Yang pertama jumlah dan selisih. Nah, jika dalam bentuk visual atau gambar, maka jumlah dan selisih menggunakan aturan segitiga dan aturan jajaran genjang. Kemudian untuk perkalian ada 3 jenis. Yang pertama perkalian antara skalar dan vektor. Yang kedua adalah perkalian skalar 2 vektor atau disebut dengan dot product. Yang ketiga perkalian vektor 2 vektor yang disebut dengan cross product. Dan yang terakhir adalah proyeksi. Proyeksi skalar atau disebut dengan panjang proyeksi serta proyeksi vektor. Untuk lebih jelas pemahaman tentang vektor, mari kita terapkan dalam pembahasan soal-soal berikut. Soal nomor 1. Kita tuliskan soal nomor 1 bahwa jajaran genjang PQRS P Q, R, S. Nah, ini sejajar dan sama. Hal yang sama, ini juga sejajar dan sama. Nah, yang dinyatakan dengan vektor P itu adalah manakah vektor P, manakah vektor Q. Ah, inilah dia. Ini kita buat titik O. Inilah vektor si P. Inilah vektor si kemudian inilah vektor si R. Dan inilah vektor si S. Nah, kemudian dinyatakan di sana bahwa dua vektor disebut sama jika sejajar dan sama panjang, bahwa PQ sama dengan SR. Nah, menurut prinsip vektor bahwa PQ adalah vektor Q dikurang vektor P sama dengan vektor SR adalah vektor R dikurang vektor S. Sehingga Q itu dinyatakan dengan vektor P dikurang S ditambah dengan R. Sehingga dengan demikian opsi yang memenuhi adalah opsi B. Soal nomor 2. Soal nomor 2 kita tuliskan bahwa vektor A ditambah dengan vektor B dikali dengan vektor A dikurang dengan vektor B nilainya 11. Sementara dinyatakan bahwa vektor A sama dengan P, minus 2, 3 dan vektor B sama dengan dinyatakan dengan minus 1, 1, 2. Nah, lalu dengan operasi hitung vektor ini menjadi A dot A dikurang A dot B ditambah B dot A dikurang B dot B bernilai sama dengan 11. Kita tahu bahwa komponen ini vektor A dot vektor A menjadi panjang vektor A kuadrat
Kemudian untuk perkalian dot produk A dot B itu sama dengan B dot A, sehingga ini bisa kita coret. Didapatlah ini menjadi panjang vektor B kuadrat sama dengan 11. Nah, panjang itu dinyatakan dengan akar dari jumlah kuadrat komponennya. B kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Dikuadratkan kembali, ini bisa kita coret, dikurang. Panjang B adalah akar dari jumlah kuadrat dari komponennya menjadi 1 ditambah 1 ditambah 4 dikuadratkan senilai 11. Ini juga dicoret sehingga didapat P kuadrat ditambah 13 dikurang 6 sama dengan 11. Maka P kuadrat sama dengan 4, artinya didapatlah P bernilai plus 2 dan P-nya bernilai minus 2. Sehingga opsi yang memenuhi adalah opsi B. Soal nomor 3. Soal nomor 3 diketahui bahwa panjang vektor A bernilai sama dengan 3, panjang vektor B bernilai sama dengan 4, dan panjang vektor A ditambah B sama dengan akar 13. Nah, sesuai rumus bahwa panjang vektor A tambah B resultan dua vektor dikuadratkan sama dengan panjang vektor A kuadrat ditambah panjang vektor B kuadrat ditambah 2 kali panjang vektor A kali panjang vektor B kali cos theta, di mana theta adalah sudut yang dibentuk oleh kedua vektor tersebut. Sehingga kita masukkan nilainya menjadi 13 sama dengan 9 ditambah 16 ditambah 2 kali 3 kali 4 dikali cos theta. Didapat minus 12 sama dengan 24 cos theta. Artinya diperoleh cos theta bernilai sama dengan minus setengah. Artinya theta diperoleh sama dengan 120 derajat. Untuk theta ya bernilai minus untuk cos itu di kuadran kedua ya 120 derajat, sehingga dengan demikian opsi yang memenuhi adalah opsi D. Soal nomor 4. Nah, kita tuliskan soal nomor 4. Dinyatakan bahwa koordinat titik M itu adalah 5 2 3 dan koordinat titik N adalah 1, 6, 11. Kemudian MR berbanding RN itu sama dengan 1 banding 3. Dengan konsep perkalian perbandingan didapat 3 MR hasilnya sama dengan 1 RN. Nah, sesuai dengan operasi hitung vektor ini menjadi 3 dikali vektor R dikurang M sama dengan vektor N dikurang vektor R. Didapat berarti 4R sama dengan 3 kali vektor M ditambah vektor N. Sehingga dengan demikian R itu adalah sama dengan 1/4 dikali. Mari kita hitung 3M 15 kemudian 6, kemudian 9, ini penulisan dalam bentuk vektor kolom, ditambah 1, 6, 11. Didapat hasilnya sama dengan 16 bagi 4 adalah 4, kemudian 12 dibagi 4 adalah 3, dan terakhir 20 bagi 4 adalah 5. Artinya koordinat titik R adalah 4,3,5. Sehingga opsi yang memenuhi adalah opsi D. Soal nomor 5. Soal nomor 5, kita tuliskan bahwa P dengan koordinat 2, min 1, min 3, Q dengan koordinat min 1, 1, min 11, dan R dengan koordinat 4, min 3, min 2. Nah, dinyatakan bahwa PQ kita sebut saja namanya adalah U, di mana PQ adalah Q min P. Mari kita kurang hasilnya. Min 1, min 2 diperoleh min 3.
1 tambah 1, 2. Kemudian min 11 min 3 diperoleh hasilnya minus 8. Itulah vektor PQ. Kemudian PR itu kita sebut namanya V. Itu adalah R dikurang P. Mari kita kurang. 4 dikurang 2 adalah 2. Min 3 dikurang min 1 jadi min 2. Min 2 tambah 3 diperoleh 1. Nah, kemudian yang diminta adalah tentukanlah proyeksi vektor U pada V. Nah, rumusnya W kita sebut namanya adalah U dot V per panjang V kuadrat dikali dengan vektor V. Maka didapat U dot V 2 kali min 3 minus 6, 2 kali min 2 minus 4, min 8 kali 1 minus 8 dibagi dengan panjang V kuadrat 4 tambah 4 ditambah 1 dikali dengan vektor 2 min 2 1. Didapatlah hasilnya min 2 dikali 2, min 2, 1. Atau diperoleh hasilnya menjadi minus 4i plus 4j kemudian minus 2k. Itulah vektor W. Sehingga dengan demikian didapat opsi yang benar adalah opsi C. Sahabat Indonesia Mendidik, quotes kita pada pertemuan kali ini, cita-cita tanpa kebulatan tekad, tanpa ulitnya usaha, dan tanpa dibarengi doa hanya merupakan angan-angan belaka.